Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan ya belajar bareng kita kemarin. Kemarin belum selesai di permasalahan haid. Ada di mudzakarah nih pelajarannya kemarin. Diam semua nih. Bau-baunya cuma tersimpan di dalam rak buku ini. Ya, coba disebutin takrif apa namanya? Haid. Ingat gak? Apa-apa nih ketua kementeriannya coba? Oke, lanjutannya itu aja inget ya. Ada inget nih, udah dikasih clue sedikit. Ada yang bisa ngelanjutin nggak? Jangan baca lah. Dam jibillah yakhruju min arsarihil mar'ah ala sabili sihah min ghairi sababin fi awqat dihafalin ya kalau bisa, diingat-ingat lah. Kalau udah paham insya Allah nggak perlu yang ngapalin kayak ngapalin mahfudot gitu kan, tapi akan hafal sendiri ya. Nah ini langsung kita mulai aja ya, nanti ada acara kan antum-antum. Nah ini masuk ke pembahasan perihal darah yang keluar ketika hamil. Jadi ibu hamil kok di tengah-tengah kehamilannya itu keluar darah. Biasanya kalau mungkin secara kedokteran atau kita biasa nyebutnya pendarahan lah dan lain sebagainya itu ya. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Khamisan ad-damul ladzi tarahul hamil. Idza ra'atil hamil daman yasluhu an yakuna haidun bi an balagha yawman wa lailatan. Fal adhar min aqwali Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu haidun li'umumil adillah fil i'tibarihi dama haidin ka qouli ta'ala qul huwa adha wa qoulihi alaihi salam inna damal haidi aswad yu'raf. Nah, ini sekarang kita ngomongin kalau ada ibu hamil kok keluar darah. Apakah ini darahnya itu darah nifas atau darah haid atau darah istihadah atau darah apa? Nah, ternyata di sini hamil itu bisa haid nggak sih? Gitu. Nah mungkin kalau secara tatbiknya, secara kedokteran itu nanti ketika ada ibu hamil pendarahan nggak mungkin dokter bilang ini haid, ya itu secara kedokterannya. Cuman di dalam mazhab Syafi'i ternyata yang mu'tamad, nah di sini ibarahnya fal adhar. Kalau ada ibarah fal adhar berarti qaul Imam Syafi'i sendiri itu ada khilaf. Beliau mengatakan dua qaul, yang dimana qaulnya itu sama-sama kuat, dalilnya sama-sama kuat. Dan ini yang lebih kuat, nah qaul Imam Syafi'i yang lebih kuat al-adhar itu apa? Orang hamil itu
mungkin mengalami haid selama dia memenuhi syarat haid, yaitu apa? Udah mencapai sehari semalam atau lebih. Nah, jadi kalau ada ibu hamil kok pendarahan, nah, terus pendarahannya lama, nggak cuma yang ngeflek doang. Nah, kalau ngeflek doang itu apa berarti darah apa? Darah istihadah, karena nggak mencapai satu hari satu malam. Tetapi kok kalau ada yang pendarahan sampai sehari, 2 hari, 3 hari, nah ini darah apa? Nah, di dalam madzhab Syafi'i yang muktamad ini disebut sebagai darah haid, dihukumi darah haid. Nah, walaupun kalau secara kedokteran nggak dibilang darah haid, cuman nanti hikmahnya, nah, biasanya orang yang pendarahan, ibu hamil yang pendarahan ini udah pasti sama dokter itu disuruh bed rest. Nah, itu nanti akan hikmahnya sesuai ketika kita menghukumi darah ini darah haid. Bayangin kalau kita hukumi darah istihadah, nah, udah mah harusnya bed rest, tapi dia harus rempong setiap 5 waktu sholat, bersihin, ganti, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari apa aja yang harus dilakukan bagi orang yang istihadah di setiap waktu sholat. Nah, dan itu akan memberatkan. Jadi ini ya nggak cocokologi ya, hikmah lah ya. Ternyata sesuai dengan apa yang disarankan dokter, yaitu suruh bed rest. Nah, ternyata di madzhab Syafi'i hukum darahnya hukum haid, maka dia tidak ditaklif untuk sholat dan lain sebagainya. Paham ya? Dan kenapa? Dalilnya apa? Kok Syafi'iyah menganggap darah yang keluar ketika hamil itu darah haid? Nah, ternyata dalilnya itu adalah liumumil adillah. Jadi dalil di dalam tentang haid, ayat yang kemarin kita bahas ataupun dari hadis, itu semuanya nggak ada qaid bahwasanya darah yang keluar dari hail. Hail itu orang yang nggak hamil ya. Jadi nanti kalau di mustalahat fiqhiyah, kalau ketemu hamil itu muqabilnya atau kebalikannya itu hail, yaitu orang yang tidak hamil ya. Nah, ini nggak ada qaid, nggak ada pembatasan di dalam ayat itu. Oh, yang keluar darah haid itu yang keluar dari orang yang selain hamil. Ada nggak ayatnya gitu? Nggak ada. Maka Syafi'iyah menggunakan dalil dengan keumuman adillah. Jadi keumuman ayatnya yashmal ke semuanya, baik hamil atau haid. Nah, itu adalah darah yang dilihat oleh orang hamil. Sadisan an-naqa al-mutakhallil baina dima'il haid. Nah, ini pembahasan baru lagi tentang an-naqa. Naqa ini adalah selang apa bahasa Indonesia? Ketika tidak ada darah. Jadi kan biasanya ada darah, terus berhenti, terus ada darah lagi. Nah, berhentinya ini namanya naqa. Oke? Nah, naqa al-mutakhallil baina dima'il haid. Nah, jadi kalau ada suci di antara darah-darah haid, nah itu gimana hukumnya? Atau berhenti darah ya, berhenti darah ketika di antara darah-darah haid. Idza ra'atil haid yauman daman wa yauman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an wa hakada. Fala khilafa fil madhab anna ayyamad dam haidun. Wala khilaf annaha idza ra'atin naqa yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasum wa yajuzu lizawj wat'uha li'anna adh-dhahir baqa'ut tuhar wa adamu mu'awadatid dam. Kalau seandainya haid keluar darah, terus habis itu berhenti, terus keluar darah lagi, di masa-masa keluar darah itu udah muttafaq ya. Kalau kita ngelihat darah berarti kita berhenti sholat, nggak puasa dan lain sebagainya. Kita menghukumi diri kita haid. Dan ketika darah berhenti juga nggak ada khilaf. Ketika darah berhenti ya udah kita menghukumi diri kita suci. Artinya kita sholat, puasa dan lain sebagainya. Begitu seterusnya. Nah, tetapi di akhir, nah nanti ketika keluar darah kita hukumin haid, nggak keluar darah kita hukumin suci. Kita hukumin syarat dohirnya ya. Yang nampak nggak ada darah, ya udah berarti suci. Ternyata ada darah lagi, ya kan? Kita hukumin apa ketika ada darah lagi? Haid lagi, ya kan? Nah, tetapi nanti di akhir
apakah an-naqo yang baina haidatain ini tadi, nah, suci antara dua haid ini tadi, itu kita hukumi apa? Apakah termasuk hari-hari haid atau hari suci? Nah, di sini ada ikhtilaf. Wahtalafu fin naqo alladhi yakunu baina damail haid wal adhar annahu haidun bi syurutit taliyah. Nah, jadi kalau ada naqo baina haidataini, ini ada khilaf, dan al-adhar berarti Imam Syafi'i punya dua qaul. Nah, yang kuat, al-adhar itu termasuk hari haid. Sebenarnya hari pertama, tanggal 1, 2, 3 keluar darah, 4, 5 berhenti, 6, 7 keluar darah. Nah, maka 45 ini menurut madhab Syafi'i, kaul adharnya, kaul rojihnya, kaul yang dipakai, yang muktamadnya itu di sini juga dihukumi haid. Nah, tapi dengan syarat-syarat tertentu, nanti kita bacakan. Artinya apa? Terus faedahnya apa kalau kita tahu an-naqo bainal haidataini itu haid? Nah, maka ketika kita tadi udah bersuci terus sholat, gimana berarti? Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah nggak di hari keempat, kelima ini tadi? Enggak, tapi nggak apa-apa, makfu. Ketika kita sholat dalam kondisi haid, nah tapi makfu. Seandainya diwatek suaminya ketika masa itu, nah itu juga makfu, semuanya makfu. Kecuali nanti dia puasa Ramadan atau puasa wajib di hari itu, berarti puasanya sah apa enggak? Enggak, karena dia puasa di masa haid, maka nanti dia wajib mengqadha. Paham ya? Nah, ini syaratnya apa? Al-awwal, alla yujawiza majmu'ud dima' ma'an naqo 15 yauman. Falau ra'at ad-dam 10 ayyam thumma naqa'an wa lam ya'ti dam illa fis sadis asyar fasadis asyar wa ma qablahu laisa bihaidin bal tuhrun. Lianna dzalika naqo lam yu'aqib hudamun fil 15 asyar. Syarat yang pertama, hari-hari haid dan hari-hari suci itu tadi ketika dijumlahkan masih dalam kurun waktu 15 hari. Artinya kayak contoh tadi, 3 hari haid, 2 hari suci, terus 2 hari lagi haid. Berarti kalau dijumlahin semua berapa? 7. Nah, masih kurang dari 15 hari. Nah, maka ini memenuhi syarat pertama. Beda kalau seandainya dia keluar darah 15 hari. Habis itu dia suci 5 hari. Habis itu keluar darah lagi 5 hari. Nah, memenuhi syarat nggak? Enggak, karena udah lewat. Begitu juga semuanya keluar darah 10 hari. Habis itu berhenti 5 hari. Habis itu keluar darah lagi 2 hari. Berapa itu totalnya? 17. Berarti dia udah melewati 15 hari. Maka nggak bisa kita hukumi suci ini sebagai haid. Nah, bahkan darah yang kedua pun nggak bisa kita hukumi haid. Nah, jadi kita hanya bisa ngukumin tuher ini sebagai haid atau inqita'udam, berhentinya dam ini sebagai masa haid ketika apa? Darah pertama kita hukumi haid, darah kedua kita hukumi haid. Maka kedua-duanya antara kedua-duanya tuhernya adalah haid. Nah, tapi ini haid dalam satu periode loh ya, bukan yang beda periode. Paham ya? Oke. Nah, ini makanya ini dikasih contoh kalau seandainya dia keluar darah 10 hari, terus 5 hari berhenti darahnya. Baru keluar darah lagi di hari ke-16. Suci 10 hari hukumnya darahnya apa? 10 hari pertama haid. Terus habis itu, nah kalau mau ngukumin kita cari hukum darah yang kedua dulu. Darah yang kedua di hari ke-16 haid bukan? Bukan. Maka sucinya inqita'udamnya yang 5 hari itu haid atau apa? Suci. Suci. Paham ya? Terus yang kedua, syarat yang kedua, allayan qasama majmu'ud dima'an aqallil haid fa idza naqasa majmu'ud dima'an yaumin wa lailatin fa hadha damu fasadin wa istihadatin. Nah, begitu juga ini sebenarnya syarat-syarat syarat-syarat haid aja.
Yang kedua yaitu ketika dijumlahkan. Kalau tadi syarat pertama hari-hari darah tambah hari-hari suci nggak boleh lebih dari 15 hari. Kalau yang kedua hari-hari darah doang, hari-hari darah doang ya, waktu-waktu darah doang, ketika dijumlahkan nggak boleh kurang dari 24 jam. Karena aqallul haid berapa? Nah, 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maka ketika ada orang keluar darah 1 hari hari ini sejam sampai 15 hari. Oke? Berarti kan sejam tuh berarti sehari ini sejam, pagi doang, jam 5 pagi. Habis itu nakok, besok keluar lagi 1 jam. Begitu terus sampai 15 hari. Nah, kira-kira itu darahnya darah apa? Darah apa? Yang belakang darah apa? Kenapa kok darah istihadah? Karena ketika kita jumlahkan 1 jam kali 15 cuma 15 jam, kurang dari 24 jam. Maka min babil aula hari-hari nakoknya juga hari suci. Paham ya? Kalau seandainya ada orang yang dia keluarnya haid itu cuma setiap pagi doang. Nah, pagi 5 jam, terus besok pagi 5 jam, sampai 5 hari. Sampai 5 hari, oke? Nah, itu darahnya darah apa? Haid. Darah haid. Terus masa-masa sucinya ketika malam nggak keluar darah? Haid nggak? Haid. Kenapa kok haid? Karena lebih dari 24. Oke, karena lebih dari 24 jam. Selain itu? Karena enggak lebih dari 24. Enggak lebih dari 15 hari. Dan karena dia inkitoknya itu baina haidotaini, ya. Nah, suci ini hanya akan dihukumi haid atau enggak keluar darah, tapi kok dihukumi haid, itu kapan? Ketika sucinya itu antara 2 darah haid. Paham ya? Paham? Kita coba nih kerjain amsilah tadbikiyahnya. Jangan dibaca jawabannya. Lihat sini semua mukanya. Dengerin anak aja baca soalnya. Lauraat salah satu ayamin daman wan kotok. Summa ja'aha ba'da dzalika fil asyir wan kotok. Fil asyir dari ke-10 bukan di asyir. Nah, udah itu gimana? Okay. Paham nggak pertanyaannya? Lauraat salah satu ayam daman wan kotok summa ja'aha ba'da dzalika fil asyir wan kotok. Jadi 3 hari keluar darah, terus berhenti. Baru di hari ke-10 keluar darah lagi dan berhenti. Oke? Kebayang? Udah, darah yang pertama 3 hari darah apa? Haid. Darah yang terakhir hari ke-10 darah apa? Haid. Terus berartiin kita ini Haid. ini apa? Haid. Kenapa? Oke. Paham ya? Udah paham ya? Sudah pada expert ini. Nah, fatalatah tuh jawabannya. Fatalatatu ayam al-ula wal asyir haidun bila khilaf. Wan naqa alladhi bainahuma haidun taba'an lahuma 'alal adhar. 'Alal adhar ini berarti yang tadi Anda jelasin ya. Ini ada khilaf di dalamnya. Tapi qaul yang adhar itu adalah haid. Li'annahu tawaffarat fihi syurut haitsu kana majmu'ud dima' zaidan 'alal yaum wal lailah wa kana dzalika kulluhu fi dhimnil 15. Nomor 2. Jangan dibaca jawabannya ya. Lauraat fi yaumin sitah saat wan kotok. Oke? Tsumma fil yaum al khamis ra'at asyarah saat daman wan kotok. Dah. Gimana? Darah pertama hukumnya apa? Darah yang kedua? Berarti atuhir bainahuma? Suci. Kenapa kok istihadah? Tamam. Fal jami' damu istihadatin li'anna majmu'ad dima' naqasa 'anil yaum wal lailah. Misal asalis
Lauraat sab'ata ayyam daman. Sab'ata ayyam daman. Wan qata. Tsumma jaa'a dam fis sadis asyar wasabi asyar wan qata. Oke? Berarti gimana? Darah pertama apa? Haid. Darah kedua? Istihadah. At-tuhur bainahuma? Suci. Beneran suci? Benar. Kenapa suci? Karena nggak berada di antara dua haid. Haid yang kedua Istiadah tamam. Harusnya gimana kalau mau dihukumi haid? Antara dua haid. Depan dan belakang harus dua-duanya darah haid. Tamam. Fadam al-awwal haidun wala yakunun naqa' haidun wasadis asyar wasabi asyar tuhurun qat'an li'anna naqa' lam yakun baina damai haidin wa innama yakunu baina dama haid fil khamsat asyar wa hadha laysa dimnal khamsat asyar. Nah, ini nomor 4 nih. Lauraat asyrata ayyam wan qata. Tsumma jaa'a dam ba'da thamaniyati ayyamin min inqita'ihi wastamarra 12 yauman wan qata. Jadi keluar darah 10 hari wan qata. Tsumma jaa'a dam ba'da thamaniyati ayyam. Nah, habis itu 10 hari. Setelah itu hari ke-16 sampai 8 hari itu inqita'. Ya kan? Habis itu keluar darah lagi selama 12 hari. Kebayang nggak? Kebayang nggak? 10 hari. Ini ada dam. Habis itu 8 hari inqita'. Maaf ya, bagus nih tulisannya. Habis itu 12 hari dam. Nih, jadi 10 hari keluar darah. Terus inqita', habis itu ada dam lagi 12 hari. Gimana ini? Dam yang pertama apa? Haid. Haid. Dam yang kedua? ada yang haid. Ada yang istihadah, ada yang haid. 3 harinya istihadah. Gimana? 7 harinya istihadah. 7 harinya Berapa? 7 hari istihadah, 5 harinya haid. 5 hari haid. Tuhur atau istihadah ya? Gini, ada yang punya jawaban lain? Istihadah semua yang mana? Depan belakang? 12 hari. Oh, 12 hari. 12 hari semuanya istihadah. Tuhur atau istihadah ya? Pak, ada yang lain? Masih mikir. Atau masih ini apa sih kok kayak gini? Nah, ini kalau ada darah ini 10 hari. 10 hari haid. Habis itu inqita' 8 hari. Nah, kita jumlahin aja ini udah berapa? 18. Oke, berarti udah pasti melewati 15 hari. Nah, artinya ini itu udah pasti masa sucinya dia. Nah, karena setelah haid dia wajib suci dulu minimal berapa? 15 hari sebelum datang darah haid yang baru. Nah, tapi ini baru 8 hari. Gimana? Nah, 15 ini untuk 8 ini untuk melengkapi 18 berapa hari? Kurang berapa hari? Kurang 7, paham ya? Ya. Jadi ini kan dia baru suci 8 hari. Sementara dia harus suci 15 hari. Berarti kurang berapa? 7 hari. Maka 7 hari ini walaupun dia ada darah nggak bisa kita hukumi haid. Tapi harus kita hukumi suci dulu untuk melengkapi masa sucinya dia. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail lagi namanya baqiyatut tuhur. Ya. Nah, maka dilengkapi dulu. Akhirnya walaupun dia keluar darah 12 hari, maka yang 7 hari mau nggak mau harus kita hukumi suci atau istihadah untuk melengkapi masa sucinya dia yang belum 15. Terus darah sisanya apa? Baru dia haidun jadid. Nah, ini haidun jadid, bukan haid yang periode ini. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah.
Gak apa, ini contohnya muqaddam memang. Nanti ada pembahasan lagi tentang baqiyatut tuhur. Nah, itu fal asyrah ayyam al-ula haidun wa amma 12 yauman daman fala yumkinu ja'luha haidun li'anna naqa lam yakun baina damai haidin wa innama yakunu baina dama haidin fil 15 wa hadha laysa dimnal 15 wa innama hadhil mar'ah kama sayati bayanuhu fi darsis sabi' imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhur. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di daras ke-7. Fatukamilu baqiyatut tuhriha wa mazada yakunu haidun jadidan. Fa fi hadhil mas'alah ta'khudhu min damil jadid 7 ayyam daman fasadin takmilatan li aqalli tuhur bainal haidataini wa ma baqiya wa huwal 5 ayyam haidun jadid. Nah, jadi 7 harinya itu untuk melengkapi masa suci, terus 5 harinya haidun jadid. Paham ya? Ngambang-ngambang dikit nggak apa lah, nanti kita ulang lagi. Tapi untuk masalah yang atuhur atau anak baina haidata ini udah paham ya? Yang mana tadi? Udah lupa tiba-tiba? Gara-gara ada surah kayak gini. Nah, intinya pokoknya atuhur anak baina haidata ini dari kalimatnya aja anak baina haidata ini. Fahuwa haid. Maka harus antara 2 haid, nakoknya harus antara 2 haid dalam satu periode baru tuhur atau masa tidak ada darah ini bisa kita hukumi sebagai haid. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau nanya atau mungkin punya surah pengalaman yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu ya. Ini materi ini tuh dikaji khusus buat khusus majelisnya perempuan semua, biar apa? Biar teman-teman nggak malu kalau mau nanya-nanya salah satunya. Jadi nggak usah malu, nanti teman-temanku udah paham, mana belum sendiri nggak masalah ya. Belum tentu, nanti mereka juga mungkin ada yang malu gitu kan nanya. Pak Bana antum tanyain. Alhamdulillah. Ada yang nanya nggak? Nggak ada ya, lanjut ya. Oke, bismillah. Adaras as-salis. Nah, setelah kita bahas di daras sebelumnya, di daras 2 itu tentang haid, lalu di daras yang ketiga ini nggak langsung bahas tentang nifas, tapi bahas tentang tuhur dulu. Nah, adaras as-salis at-tuhur minal haid wan nifas. Jadi masa suci, baik masa suci dari haid ataupun masa suci dari nifas atau antara keduanya, nanti dibahas. Ba'da an arafna fid durus as-sabiqah ma yata'allaqu bil haid. Itu jendelanya ditutup ya, AC-nya nyala nih. Ba'da an arafna fid durus as-sabiqah ma yata'allaqu bil haid sanata'arradu fi hadha ad-daras li bayan mata yuhkamu lil mar'ah bil haid wa mata yuhkamu laha bit tuhur wa alamatut tuhur wa tuhur bainal haidataini wa tuhur bainal haid wan nifas wa tuhur bainan nifas wal haid. Qal awalan mata yuhkamu lil mar'ah bil haid. Al-qaidah fi hadha an naqul nahkumu bil haid bi ru'yatid dam fi zamanin yahtamilul haid. Fa mathalan idza kanatil mar'ah mubtada'ah ay awwala marrah ya'tiha dam fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha fi sinnin yahtamilul haid bi an kana litis isinin qamariyah takribiyah kama taqaddama bayanuhu. Wa amma idza kanat mu'tadatan ay sabaqa laha haidun wa tuhrun fayuhkamu bi annahu haidun idza ataha ba'da tuhri 15 fa akthar wa illa bi an ata qablahu fayu'addu hadha dam dama fasadin fatukamilu aqallu tuhur wa ma zada fa huwa haidun jadid. Nah, jadi kapan seorang perempuan itu memulai untuk menghukumi dirinya itu haid, ya kan? Nah, secara kaidah besarnya kita menghukumi kalau kita haid itu apa? Biru yatidam.
biru'yatid dam, dengan kita ngelihat darah, artinya oh anak keluar darah ini. Nah, maka itu kita hukumi diri kita haid. Nah, kapan? Fi zamanin yahtamilu haid. Nggak boleh di hari-hari kayak ini tadi. Setelah inkito 8 hari, baru 8 hari terus keluar darah. Itu kita ru'yatud dam juga nggak? Ngelihat dam ya. Tapi apakah kita bisa menghukumi kita haid? Ternyata nggak bisa. Nah, makanya di sini ru'yatud damnya ada qaidnya fi zamanin yahtamilul haid, di waktu-waktu yang memungkinkan kita mengalami haid. Nah, di sini ada 2 surah, imma mubtadaah, imma mu'tadah. Mubtadaah itu apa? Mubtadaah itu adalah perempuan-perempuan yang baru perdana haid. Jadi baru pertama kali haid, sebelumnya belum pernah haid. Maka waktu yang memungkinkan untuk dia haid itu kapan? Fi sinil haid. Nah, yang kemarin kita belajar tis'asinin qamariyah takribiyah. Maka kalau seandainya dia perdana haid, usianya masih 7 tahun. Nah, itu waktunya itu yahtamilul haid apa enggak? Enggak. Maka kalau ada bocah 7 tahun kok keluar darah, ini belum kita hukumi haid, tapi kita hukumi istihadah. Paham ya? Nah, maka yang pertama mubtadaah ini yang perdana haid, maka harus udah mencapai sinul haid keluarnya, yaitu berapa? Tis'usinin qamariyah takribiyah. Yang kedua, wa amma idakana mu'tadah. Yang kedua mu'tadah, yaitu apa? Perempuan yang udah pernah ngalamin haid dan suci, walaupun cuma sekali. Jadi ini anak kecil ini tadi bulan Februari kemarin, ini bulan apa? Bulan Februari kemarin udah haid, perdana haid. Maka di bulan Maret itu dia udah mu'tadah. Jadi mu'tadah ini nggak harus yang udah senior-senior kayak antum-antum ini haid bertahun-tahun udah kan. Nggak harus yang kayak gitu. Tapi walaupun baru sekali haid, maka di syahr ba'daha dia hukumnya udah mu'tadah. Ya. Yang penting dia udah pernah haid dan suci sekali, maka ma ba'dahu dia udah mu'tadah. Oke? Nah, kalau yang mu'tadah ini kapan? Waktu yang mungkin untuk dia mengalami haid. Kapan? Ketika dia udah suci 15 hari setelah haid yang sebelumnya. Paham? Jadi dia seandainya bulan ini keluar darah, maka kita lihat apakah kita ini memungkinkan untuk haid apa enggak. Dilihat dengan apa? Anak udah suci berapa hari dari haid yang sebelumnya. Jadi bulan Februari terakhir haid dia tanggal 30. Iya, jadi emang Februari ada 30. Terakhir tanggal 28 Februari. Nah, terus Maretnya ini keluar di tanggal 20. Maka ini termasuk ada waktu yang memungkinkan untuk dia haid nggak? Kenapa? Ya, karena dia udah suci 15 hari lebih, ya. Jadi itu adalah waktu-waktu yang memungkinkan untuk dia haid. Nah, intinya ya biru'yatid dam fi zamanin yahtamilul haid ini tadi. Summa idha hakamna bi annahu haidun fatu'maru bijtinabi ma tatajannabuhul haid min nahwi shaumin wa sholatin wa wat'in wa la tantadiru bulughahu yauman wa lailatan amalan bidzahir min anna dzalika haidun. Nah, dan ketika kita udah ini emang waktunya jadwal anak haid, anak udah suci 20 hari. Hari ini keluar darah, berarti anak haid. Apakah harus nunggu? Nantilah 24 jam dulu. Kan karena aqallul haid 24 jam. Harus gitu nggak? Atau begitu keluar darah langsung meninggalkan. Nah, ya, tapi dengan biru'yatid dam nahkum bil haid mubasyaratan. Jadi nggak usah nunggu 24 jam. Langsung ketika keluar darah langsung kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, nggak boleh diwatak suaminya dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas secara terperinci apa aja hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, karena apa? Amalan bidzohir. Terus nanti kalau ternyata setelah kita udah ninggalin sholat, ninggalin puasa,
Fabana keluarnya cuma 5 jam. Habis itu suci alatul. Nah, haid bukan? Nah, bukan haid, terus gimana? Dia ninggalin sholat dan puasa? Ayo tamam, wajib untuk mengqadha. Faidah hakam nabil haid biru'yati dam summa naqasa an yaumin wa lailatin qadat makanat starakathu min shaumin wa sholatin wala yalzamuha ghuslun li adamil haid. Nah, tapi dia juga wajib qadha sholat, puasa kalau seandainya udah berhenti darahnya, dia nggak wajib untuk mandi besar. Karena apa? Darahnya ini tadi belum kita hukumi darah haid. Nah, makanya nanti ketika antum biasanya ada juga orang yang darahnya terputus-putus, ya baru pertama kali lah ini dia terputus-putus, baru 1 jam keluar darah, habis itu berhenti kayak yang surah-surah sebelumnya, saatan daman wa saatan nakoan wa saatan daman wa saatan. Apakah setiap berhenti itu dia wajib mandi? Nah, ketika masih keluar darahnya jumlah jamnya belum 24 jam, maka dia ibtidaan masih belum menghukumi dia haid. Nah, maka nanti dia nggak perlu mandi ketika nakok. Paham nggak? Nah, ya nanti ada surahnya lah insya Allah. Paham ya sampai sini? Sanian matayu kamulaha bituher. Nah, itu tadi kapan kita menghukumi kita haid, yaitu biru'yati dan dam fi zamanin yahtamilul haid. Nah, sekarang kapan kita menghukumi kita itu suci? Kama annal mar'ah tahidu biru'yati dam kadzalika fa innaha tadhuru bin qita'i dam ba'da bulughi aqallihi bi an kharajatil qutnah naqiyatan laisa 'alaiha syai'un min atharid dam fatu'maru bil ghusl wa shalah wa shaum wa yahillu wat'uha. Wa in ada fi zamanil haid tabayyana wuqu' ibadatiha fil haid fatu'maru bi qada'i shaum faqat wala ithma 'alaiha wala 'ala zawjiha bil wat'i li bina'il amr 'ala adh-dhahir thumma in qata'a dam ba'da dhalika hukima bi tuhriha wa hakadha ma lam ya'buril khamsata asyar. Nah, ini kapan kita menghukumi kita itu suci? Ya udah ketika inqita' dam, ketika darahnya itu berhenti. Dan yang dikatakan berhenti itu kapan? Ketika kita memasukkan kutnah ke dalam faraj, maka kutnahnya itu keluarnya bersih, nggak ada apa-apanya, nggak ada pudroh atau sufroh, nggak ada keruh-keruhnya. Kadang kalau seandainya antum coba ketika akhir-akhir haid, ketika masih keluar kuning, kalau antum masukin kutnah, maka kutnahnya atau kapasnya ini akan kotor. Maka itu udah selesai haid belum? Belum. Tetapi ketika selesai itu, ketika masukin kutnahnya warna apa? Putih, bersih, nggak ada apa-apanya. Itu ya. Maka kalau seandainya mau mandi, cek dulu. Dicek kalau emang udah bersih, terus mandi. Maka ketika kita udah untuk apa? Diperintahkan untuk mandi besar dan sholat, puasa, dan juga halal bagi suaminya untuk menjimai dia. Nah, tetapi kalau ternyata udah semua dilakuin gitu kan, biasanya kan kayak gitu, terus tiba-tiba keluar lagi darahnya. Nah, gimana? Ya udah, berarti dia menghukumi dirinya haid lagi. Nah, kayak tadi masalah an-naqo baina haidota ini. Nah, berarti dia darahnya keluar lagi, ya dia menghukumi haid lagi. Nah, sementara di masa-masa tadi inqita' dan dia sholat, dia diwat suaminya, dia puasa, maka itu ma'fu dan puasanya tidak sah, maka wajib untuk mengqadha. Nah, terus habis itu setelah darah yang kedua berhenti. Nah, berhenti ini wajib mandi besar lagi apa enggak? Wajib nggak? Wajib ya, walaupun tadi udah mandi kok kemarin, terus ini keluar lagi, masa mandi lagi, ngabisin sampo ya kan? Enggak, tapi tetap wajib untuk mandi lagi setelah itu, karena dia udah ngalamin hakikatnya masih haid ini tadi. Nah, wa ini tadatil mar'ah. Nah, itu tadi kan terjadi kalau nggak punya kebiasaan, jadi kita nggak tahu nih, nggak biasanya terputus-putus kayak gitu darahnya. Nah, ternyata ada sebagian orang yang dia itu
emang terbiasa seperti itu, terputus-putus darahnya. Contohnya ada orang yang dia itu kalau haid keluarnya cuma pagi doang, malamnya itu berhenti darahnya, kayak gitu aja kalau haid. Nah, berarti dia punya adah, darahnya itu terputus-putus ketika haid, paham nggak? Jadi ada orang kalau haid pagi keluar, nanti malam berhenti, besok pagi keluar lagi. Setiap bulan kayak gitu dia haidnya. Nah, dia punya kebiasaan kayak gitu. Apakah dia itu wajib ketika malam itu terus mandi besar, sholat, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, terus paginya hukumin haid lagi, malam mandi besar lagi, sholat dan lain sebagainya, kayak gitu terus atau gimana? Enggak nih, ulama ini mustahil. Nah ini, wa ini tadatil mar'ah adyan qotiha. Ini tadat, kalau punya adah perempuan ini punya kebiasaan anyan qoti adam thumma ya'uda fahal yalzamuhal ghusl wa shalah inda kulli inqita'in amla. Nah, hadhil masalah ihtalafa fiha fuqaha Syafi'iyah. Di sini ada ikhtilaf bain asy-syaikhaini, yaitu Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Nah, Imam Rafi'i sama Imam Nawawi ini ashabul madhab Syafi'iyah. Nah, fayaral allama ar-Rafi'i annaha la taf'alu linqita'i syai'an mimma marra li'anna dhahir annaha fi hadha syahr alladhi qablahu. Jadi kalau Imam Rafi'i, ini rakyatnya sama kayak kalian nih. Ya udah kan punya ada kayak gitu, berarti udahlah nggak usah mandi, ya kan? Karena tahu besok pagi akan ada darah lagi. Nah, sementara atuhur baina haidata ini fawal haid. Ngapain kita susah-susah mandi kan? Nah, gitu. Ini qaulnya Imam Rafi'i. Walladzi rajjahahu Nawawi. Nah, tetapi qaulnya Imam Nawawi gimana? Annahu yalzamuha ma yalzamu tahirat wa ini dan kita idam wa audahu. Ya enggak ada urusan ente punya adah. Karena kita nahkum bidzohir, menurut Imam Nawawi gitu. Dohirnya ente nggak keluar darah, ya ente wajib mandi, wajib sholat. Nah, Imam Nawawi bilang gitu. Walaupun ente tahu nih, biasanya besok pagi ente keluar darah lagi. Paham ya? Kalau Imam Nawawi. Wa ra'yul mu'tamad fil madhab. Nah, ini yang mu'tamad nih kalau siapa? Huwa masahahun Nawawi. Ini kalau mu'tamad. Walakin yajuzul amal fi haqqin nafsi bi ra'yir Rafi'i fi hadhil masalah. Nah, tuh. Alhamdulillah kan kita belajar. Jadi tahu ternyata boleh aja kita pakai kaulnya Imam Rafi'i. Coba kalau nggak belajar, nggak tahu kan? Nah, kalau mau untuk dirinya sendiri, untuk kita sendiri, mau pakai kaulnya Imam Rafi'i, nggak masalah. Paham ya? Ada pertanyaan? Iya, Ahlan. Kalau misalkan gini Ustazah, kan kita haid nih, punya ada yang kayak 3 hari inqitok, itu udah pasti dan juga ada ini loh apa namanya Ustazah, kayak tanda-tandanya kayak dia safra nggak sih, kuning nggak sih, gini langsung inqitok gitu. Nah, kadang kan di waktu yang udah inqitok itu kita langsung suci nggak sih, tapi belum 15 hari gitu. Nah, sebenarnya kita langsung suci apa enggak? Oke. Tapi dia 3 biasanya hari keluar darah terus berhenti, terus sudah berhenti alatul. Enggak, tapi dia biasanya keluar lagi gitu. Nah, di tengah-tengah ini keluar laginya kapan? keluarnya hari ke-6 gitu, misalnya 7 gitu. Oke. Ini ada waki'i nih, waki'i. Nah, ini 3 hari dia biasanya keluar darah 3 hari. Habis itu berhenti. Baru keluar lagi di hari ke-6. Nah, ini masalahnya yang ini tadi, yang punya adah ini tadi. Nah, ya terserah antum mau pakai kaulnya Imam Rafi'i, Imam Nawawi, ahlan. Cuman kalau seandainya inqita'nya sampai, kalau tadi kan surah kita inqita'nya kayak cuma malam doang gitu kan. Jadi cuma mahdud waktunya sebentar. Tapi kalau inqita'nya ini 2 hari, mungkin lebih baik Pak ngambil kaulnya Imam Nawawi, yang dimana ya udah mandi besar terus sholat dan lain sebagainya. Tetapi ahlan kalau mau ngambil kaulnya Imam Rafi'i, dimana karena dia udah punya adah, ya kan, udah punya adah
berhenti terus habis itu nanti ada darah lagi kembali, maka ya udah tunggu aja sampai hari ke-6. Kalau Fabana di hari ke-6, wah ternyata udah ditunggu, Fabana nggak keluar, ternyata suci alatul nih, gitu kan. Maka ya udah wajib dia langsung mandi besar dan wajib mengqadha juga apa yang dia tinggalkan dari hari ke-4, 5 itu tadi. Paham ya? Yang lain ada pertanyaan? Gak ada ya, lanjut ya. Salisan alamatut tuhur minal haid. Nah ini alamahnya. Alamatu inqita'il haid wal husul fit tuhur an yanqati'a khurujud dam wa sufrah wal qudrah wa sawa'un kharajat rutubatun bayda am lam takhruj. Waqad sahha an Aisyah radhiyallahu anha ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi anha annaha qalat lin nisa la ta'jalna hatta tarayna al-qasata al-bayda wa ma'na al-hadis anna kunna la tadhurna hatta tarayna al-qutnah kal jissi fil bayat laisa 'alaiha syai'un min atharid dam. Nah, jadi ini alamah dari kita itu darahnya udah habis, udah berhenti dari haid. Nah, di sini pokoknya harus udah nggak keluar sufroh wal kudroh. Nah, artinya biasanya di akhir haid ini keluar sufroh sama kudroh, kuning dan keruh, itu udah nggak keluar. Dan ada juga perempuan yang di akhir itu ngeluarin rutubah baydha. Nah, ada nggak di sini yang biasanya di akhir haidnya itu tanda selesainya keluar lendir putih? Nah, kalau ada yang punya tanda-tanda kayak gitu enak. Nah, berarti kalau udah keluar lendir putih itu berarti udah selesai, udah nggak akan ada darah yang keluar lagi. Nah, tetapi ini nggak bisa kita jadikan patokan. Makanya yang dikatakan wasawa on kharajat rutubah baydha amlam takhruj, karena ada juga perempuan-perempuan yang di akhir haidnya nggak ada tanda-tanda itu, nggak ada rutubah baydha ini tadi. Nah, tapi yang penting apa? Yang penting udah nggak keluar imma warna-warna yang kuat, imma sufrah wal kudroh, itu udah nggak ada yang keluar, maka itu baru dikatakan dia inqita'u damul haid atau tuhur. Dan ini dalilnya apa? Dalilnya yang kemarin yang Sayyidah Aisyah dikirimi kotak, ditanyain masih ada kuning-kuningnya ini, terus apa jawabannya Sayyidah Aisyah? La ta'jalna hatta taraina qassatal baydha. Artinya apa qassatal baydha? Ketika kita masukin kutnah keluarnya putih bersih. Nah, di sini al-kutnah kal jis. Jis ini kayak gips yang buat orang sakit tuh. Nah, itu kan putih bersih. Nah, nggak ada kuning-kuningnya, nggak ada kudrohnya. Nggak ada asar dari damnya. Paham ya? Oh ya, ahlan. Masih yang masalah tadi. Kan kalau haid, tapi dia itu haidnya kayak setengah jam setelah azan. Itu kan waktu suci harus ngodok sholatnya itu tadi ya, sudah. Nah, terus kalau misal kayak itu tadi masalahnya tadi kan dia belum nggak toharo sampai hari ke-6. Kan dikirain itu bakal keluar tapi ternyata enggak. Berarti sholat yang dari hari yang inqita sampai hari ke-6 itu harus diqadha juga. Nah, diqadha. Harus diqadha. Nah, siap-siap nih habis belajar ini dihitung berapa yang harus diqadha. Nanti akan ada pembahasan tentang qadha sholat di masalah hal-hal yang diharamkan bagi orang haid. Nanti ada permasalahan sholat, nanti kita bahas tentang qadha sholat. Nah, mungkin kalau di pondok kan ada yang bermadhab nggak ada tuh, nggak kenal qadha sholat, ada yang kenal qadha sholat, ya kan? Nah, nanti kita pelajarin ya. Lanjut ya. Rabi'an at-tuhur bainal haidataini. Nah, sekarang suci antara dua haid yang beda periode ya. Wa aqallu tuhur bainal haidataini 15 yauman li'annahu idza kana aktsarul haid 15 yauman lazima an yakuna aqallu tuhur bainal haidataini 15 yauman li'anna asy-syahr ghaliban la yakhlu an haidin wa tuhrin. Jadi aqallu tuhur, paling sedikit masa suci adalah 15 hari. Dapatnya dari mana? Karena bulan adadi ya terutama itu jumlahnya 30 hari.
kalau aksarul haid itu 15 hari, maka sisa bulannya itu berapa? 15. Dan karena Pak perempuan itu ghalibnya dalam 1 bulan pasti mengalami 1 kali haid dan 1 kali suci. Maka kalau aksarul haid 15, sisa harinya berapa? 15. Ya. Wa ghalibut tuhur bainal haidataini baqi syahr ba'da ghalibil haid. Nah, terus biasanya ghalibnya perempuan itu suci berapa hari? Baki syahr ba'da ghalibil haid. Ghalibul haid berapa? 6 atau 7 ghalib, bukan aksar ya. Kalau ghalib ini kebanyakan, mayoritas perempuan tuh haid berapa lama? 6 sampai 7 hari. Nah, maka baqiyatus syahrnya berapa? Dikurangi 30 kurangi 6 dan kurangi 7. 23 dan 24. Jadi ghalibut tuhur bainal haidata ini itu 23 hari atau 24 hari. Wala hadda li aktsari tuhur minal haid. Faqad la tahidul mar'ah fi umriha illa marratan wa qad la tahidu aslan. Nah, sementara batas suci seorang perempuan itu nggak ada batasnya. Jadi walaupun biasanya kan ada juga perempuan-perempuan yang punya masalah jarang haid, 1 tahun sekali haid atau 2 tahun sekali haid, ya nggak masalah karena tidak ada batas, nggak ada masalah secara syar'i ya. Kalau secara kedokteran wallahu alam. Nah, ini tidak ada masalah secara syar'i karena tidak ada had untuk masa suci. Bahkan ada perempuan-perempuan yang dalam seumur hidup baru sekali doang haid atau bahkan nggak pernah haid sama sekali. Siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini beliau ini salah satu, nggak satu-satunya kayaknya, satu-satunya orang yang tidak pernah mengalami haid. Nah, ini salah satu kesucian beliau ya, dan ini juga ada hikmah di balik itu semua biar beliau itu tidak terputus dari ibadah. Nah, itu Sayyidah Fatimah. Bahkan ketika nifas pun, ketika melahirkan itu juga nifasnya cuma lahdoh ma bada dari kain kita adam udah selesai nifasnya. Gitu. Jadi beliau nggak meninggalkan satu ibadah pun di dalam hidup beliau. Nah, kalau kita kan di pondok nunggu-nunggu haid ya, biar nggak ke masjid. Nah. Lalu selanjutnya khomisan at-tuhur bainal haid wan nifas. Nah, ini setelah kita bahas tuhur ini tadi yang antara haid, terus kita bahas tentang suci antara haid dan nifas. Nah, pembahasan setelahnya antara nifas dan haid itu beda ya. Jadi yang sekarang kita bahas haid, terus suci, terus baru nifas. Nah, nanti yang setelah ini nifas dulu. Setelah nifas ini kan kita akan ketemu haid lagi dong. Nah, itu sucinya berapa akalnya? Nah, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu suci antara haid terus ke nifas. Oke? Qad qaddamna sabiqan annal adhar min aqwali imamina Syafi'i annal hamil tahid. Wa bitali falaysa hunaka aqal lituhur bainal haid wan nifas bal qad la yakunu bainahuma tuhrun. Kama law ra'at hamilun adata khamsata ayyam thumma tasalatil wilada bi akhiriha fayakunu ma qabla al wilada haidon wa ma ba'daha nifasan. Nah, jadi suci antara haid sama nifas itu nggak ada akolnya. Kalau tadi kan bainal haidata ini akolnya berapa? 15 hari. Antara 2 haid akolnya berapa suci? 15 hari. Nah, sekarang dia antara haid ke nifas. Nah, itu ternyata nggak ada batas minimalnya. Bisa jadi antara haid sama nifas nyambung terus-terusan. Jadi keluar darah, terus ini yang pertama haid, terus yang kedua nifas. Yaitu gimana surahnya? Surahnya ketika dia sebelum lahiran itu kan tadi udah dibahas, orang yang hamil itu bisa haid di dalam mazhab Syafi'i. Ya kan? Nah, ternyata dia itu Hamin 5 lahiran, nah itu udah keluar darah. Dan itu haid. Darah haid. Karena apa? Dia keluar semuanya tanggal 1, 2, 3, 4, 5 keluar darah terus nih. Nah, ketika hamil, haid bukan? Haid nggak?
Iya. Memenuhi syarat haid nggak? Iya. Yaitu apa? Lebih dari 24 24 jam. Nah, walaupun nanti dokter bilang ini pendarahan, ya. Nah, ini maka dia haid 5 hari ini. Habis itu di hari kelima, di hari kelima haid ini ternyata dia lahiran, ya kan? Nanti dia lahiran, habis lahiran langsung nifas. Itu kan keluar darah terus-terusan. Ada masa inkitoknya nggak? Nggak ada. Maka di sini nggak ada batas masa suci antara haid dan nifas. Maka nanti akan kita pembahasan tentang darah tolak, darah di masa melahirkan, indal wiladah. Nah, nanti ada namanya darah tolak, yaitu darah ketika melahirkan. Hukum aslinya dia itu istihadoh, kecuali kalau seandainya dia yatasil kayak gini dengan haid sebelumnya. Jadi dia haid, terus melahirkan, terus nifas, ya kan? Gimana kita bedain antara darah haid sama darah tolak ini? Susah nggak kira-kira? Nah, susah. Maka darah tolak yang ketika masa melahirkan ini, itu dia dihukumi darah haid. Paham? Nah, jadi darah tolak nanti imma dihukumi haid, imma dihukumi istihadoh. Kapan dihukumi haid? Kalau ya tasil bil haid qablahu. Nah, dan dihukumi istihadoh kapan? Ya udah ketika kita melahirkan tanpa ada haid sebelumnya. Normalnya manusia. Normal ya. Yang normalnya kebanyakan biasanya ketika melahirkan keluar darah, ya udah itu darah tolak dan itu istihadoh. Paham ya? Nah, ini adalah tuhur bainal haid wan nifas. Lalu sadisan at-tuhur bainan nifas wal haid. Karena suci antara nifas dan haid, kebalikannya. Kalau tadi kan haid terus melahirkan, ya kan? Nah, sekarang dia udah melahirkan terus nifas. Terus kapan dia itu bisa haid lagi? At-tuhur bainan nifas wal haid lahu halan. Ada dua hal. An yatra'a qabla bulughi aktarin nifas wa huwa sittuna yauman fayushtaratu an yablugha 15 yauman bilayaliha. Mithaluhu ra'at nufasa asyrata ayyamin daman thumma qata'a 15 yauman thumma ja'a dam fahada dam al-akhir haidun. Itu surah yang pertama. Jadi masih dalam kurun waktu 60 hari. Nah, terus surah yang kedua, an yatra'a ba'da mujawazati sittina yauman fala yushtaratu 15. Mithaluhu laun qata'a damun nifas ba'da 50 yauman thumma 'ada fi wahidin wa sittin fa innahu haidun ma'a kaunil fasil aqall min 15 yauman. Paham? Enggak karena enggak konsentrasi. Ini nafas ya. Yang belakang kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah, ini sekarang suci antara nifas ke haid. Nah, nifas ke haid ini ada dua surah. Imma dia itu fi dimni sitina yauman, imma ba'da sitin. Nah, jadi kalau fi dimni 60 hari ini artinya gimana? Dia ini yang diomongin haidnya ya. Darah yang keduanya itu masih keluarnya masih dalam kurun waktu 60 hari. Nah, jadi contohnya dia keluar dia wiladah. Terus habis itu keluar darah nifas 10 hari. 10 hari keluar darah. Habis gitu inqitok 20 hari. Habis itu keluar darah lagi 5 hari. Nah, ini yang dikatakan fidimni sittina yauman. Jadi maksudnya masih dalam kurun waktu 60 hari. Kalau dijumlahin 10 tambah 20 tambah 5 35. Masih 60 hari nggak? Masih.
Maka kalau masih dalam kurun 60 hari, darah yang kedua ini keluar masih dalam kurang dari 60 hari, maka disyaratkan apa? Aqallu tuhernya itu adalah 15 hari. Nah, paham? Jadi antara darah nifas ke darah haid ini harus ada inqitok minimal 15 hari. Paham? Paham ya? Berbeda kalau seandainya keluar darah haidnya itu udah setelah 60 hari. Setelah 60 hari. Maka di sini aqallu tuhernya itu berapa? Lahdoh. Walau lahdoh. Jadi dia seandainya keluar wiladah, habis gitu keluar darah selama 60 hari. Setelah itu hari dia berhenti walau lahdoh, walaupun semenit, walaupun cuma hitungan menit ya, atau cuma sejam dan lain sebagainya. Habis itu hari ke-61 keluar lagi, maka hari ke-61 ini udah bisa kita hukumi haid. Paham? Tapi harus kita lihat kamalusitinnya. Nanti akan kita bahas di pembahasan setelahnya. Kamalusitinnya itu harus ada tuher walaupun lahdoh. Karena kalau ia tasil terus-terusan keluar darah terus 65 hari. Nah, ini nanti dia akan namanya mustahadoh bin nifas. Jadi ihtalato damun nifas ma'al istihadoh. Jadi harus kita pelajari dulu kapan dia mulai istihadoh. Ya, beda artinya kalau di sini ini ada lahdoh yang dia itu nggak ada darahnya. Nah, sehingga mabak dan 60 ini darahnya darah haid. Ketinggian ya. Biar kelihatan belakang malah ini nggak kelihatan. Paham ya? Coba kalau seandainya ada orang keluar darah setelah melahirkan, keluar darah 20 hari. Oke? Melahirkan darah 20 hari. Habis itu inqitok 10 hari. Habis itu keluar darah lagi 5 hari. Oke? Darah pertama darah apa? Nifas. Darah kedua? Nifas. Terus antara nifas yang inqitok 10 hari? Nifas. Enggak masuk. Oke, tamam, masih nifas. Nanti akan ada pembahasannya anak kok baina damai nifas fahuwa nifas. Sama kayak tadi, anak kok baina haidataini fahuwal haid. Nah, kenapa kok nggak dihukumi yang kedua itu darah haid? Karena belum Oke, karena nakoknya belum 15 hari. Kalau seandainya keluar darah 20 hari, habis itu inqitok darah 20 hari, habis itu keluar darah lagi 20 hari. Darah pertama darah apa? Darah kedua? haid. Semuanya? 15 harinya istirahat. Oke, terus yang 20 tengah yang nggak ada darahnya? Suci. Nah, 20 yang kedua, darah yang kedua 15-nya nanti kita pelajarin apakah 15 haid terus 5 hari istihadah atau bagaimana. Nah, yang penting dia ihtalato haiduha bil istihadah. Ya, paham ya? Nah, ini 2 surah tentang tuhur baina nifas wal haid. Kalau antara haid sama nifas tadi akal tuhurnya berapa? Nah, antara haid sama nifas akal tuhurnya berapa? Nggak ada. Kalau antara 2 haid 15 hari. Kalau antara nifas sama haid maka di sini ada tafsil. Kalau masih dalam kurun waktu 60 hari, maka wajib ada aqallu tuhur yaitu 15 hari. Tapi kalau udah melewati 60 hari, lahdoh. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini tentang masa suci? Yang ini. Ya, ini masa suci antara
nifas sama haid. Jadi setelah nifas, terus kapan kita bisa menghukumi darah yang baru itu haid? Nah, maka kalau seandainya darah yang kedua itu keluarnya masih dalam kurun waktu 60 hari, masih dalam kurun waktu 60 hari dari lahiran, nah, maka antara darah yang pertama dan darah yang kedua, nah, yang pertama itu nifas dan yang kedua haid, nah, baru bisa kita sebut yang kedua itu haid kalau dia udah ada suci 15 hari antara kedua darah tersebut. Paham? Nah, sementara kalau yang kedua gimana? Kalau darah yang keduanya keluarnya udah melewati 60 hari, nah, maka ya udah aqallu tuhernya lahdoh doang, nggak harus yang 15 hari. Contoh lain, seumpamanya keluar darah 40 hari setelah melahirkan, habis itu keluar darah lagi di hari ke 61. Nah, darah pertama darah apa? Darah kedua haid. Lah, sucinya berapa hari? Sucinya berapa itu tadi? Ini tadi baru berapa? 20, udah lebih dari 15 hari. Salah pertanyaan salah. Kalau seandainya dia nifas 55 hari, ya kan? Terus habis itu hari ke-61 keluar darah, ya kan? Darah pertama darah apa? Nifas. Hari ke-61? Haid apa? Kok bingung? Kenapa haid? Sucinya baru berapa? 5. Oke aja. Kenapa? Nah, jadi kita lihat dulu darah yang kedua ini keluarnya kapan ya? Kalau keluarnya itu udah lewat 60 hari, maka kita nggak perlu aqallu tuher sampai 15 hari, cukup lahdoh. Jadi 5 hari ya udah turah itu ya kan. Nah, sucinya udah lewat itu. Jadi ya udah nggak masalah. Jadi darah yang kedua udah bisa kita hukumi sebagai darah haid. Paham ya? Kebayang nggak? Apa masih meraba-raba? Contoh lagi, oke. Kalau seandainya ada seorang perempuan melahirkan, habis gitu setelah melahirkan 10 hari ini nggak ada darah. Wiladah nih kan? Habis itu 10 hari nggak ada darah. Habis gitu keluar darah 50 hari. Oke? Habis itu ada inqitok 5 hari, lalu keluar darah lagi 10 hari. Oke? Coba. Mau dihitung dari yang mana? 10 hari ini apa? Gimana? Ya, nanti akan kita bahas tentang masalah nifas. Jadi nifas itu beda sama haid. Kalau haid biru'yatid dam nahkumu bil haid. Tetapi kalau nifas itu beda. Jadi cara ngitungnya ada dan sama hukman itu beda. Nah, nggak apa-apa ini. Ya udah, kalian terserahlah jawab nifas betul, tuhur betul. Terus 15 ini apa? 50 hari? Nifas. Kenapa kok nifas? Padahal ini ada tuh. Masih dalam 60 hari. Terus ini padahal udah 10 hari suci. Masa hari ke-11 terus keluar darah masih nifas? Masih nifas nggak? Masih. Kemarin syaratnya apa? Minimal 15 hari. Tamam. Yang penting masih kurang dari 15 maksimal ya. Masih nggak nyampe kurang dari 15 hari. Nah, mulainya. Terus habis itu 5 hari ini suci. Tuhur. 10 hari? Kenapa? Karena udah lewat dari 60 hari, maka kita nggak perlu di sini harus 15
Walau nahdo, walaupun 50 terus berhenti sebentar langsung keluar darah udah bisa kita hukumi haid. Paham ya? Udah paham banget sih kayaknya ya. Nah, yang penting kuncinya apa? Diulang-ulang. Antum ulang-ulang baca, antum ulang-ulang kerjain lagi. Walaupun ini soalnya sama pun kerjain lagi, insya Allah nanti ya jadi mungkin. Kalau mau bikin soal sendiri gitu nggak apa-apa, bikin soal sendiri terus dikerjain juga. Kalau nanti terjebak sama soalnya sendiri tanya, nggak apa-apa. Ahlan. Ada pertanyaan? Oh iya, ahlan. Jadi kalau 60 hari itu dihitungnya dari abis lahirannya. Iya, nanti kita bahas habis ini. Ba'da soya. Paham ya? Lanjut, kuat ya, masih lah ya. Bahas tentang nifas ini. Syai'un jadid lah ya. Kalau nifas kan belum pernah ada apa udah ada yang pernah ngerasain? Siapa tahu kan udah ada yang menikah ini. Biasanya ada aja maba-maba itu seangkatan satu lah yang udah nikah. Ini kan ini yang depan-depan nih bukan maba ini kan. Udah diskusinya nanti ya habis majelis diskusi lagi. Nah tuh ad-dars ar-rabi' qal at-ta'rif bin nifas wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin sanatanawalu fi hadzal dars at-ta'rif bin nifas wa syurutahu wa muddatahu wa mata tabda'u muddatun nifas wa hukma taqattu idamin nifas wa ziyadati dam ala aktarin nifas. Awalan ta'rifun nifas. An-nifas lughatan al-wiladah wa summiya bidzalika li'annahu yakhruju 'aqiba nafsin aw min qawlihim tanaffasa subhu idza dhahara wa yu'arrafu an-nifas syar'an bi annahu dam apa? Mesti apal enggak? Adam al-kharij ba'da faraghi jami'ir rahim. Waqad taqaddama syarhu dzalika fi darsil awal. Nah, ini untuk ta'rif nifas kemarin udah kita bahas ya. Nah, ini cuma di sini tambah secara lughatan itu artinya al-wilada. Nah, secara syar'an itu adalah Adam al-kharij ba'da faraghir rahim atau faraghi jami'ir rahim juga boleh. Nah, artinya apa? Kalau seandainya keguguran, setelah keguguran itu juga keluar darah. Sama kayak orang melahirkan, setelah melahirkan juga keluar darah karena ngeluarin janin dan juga tempat rahimnya yang memang udah disiapkan untuk bayinya ini tadi. Nah, maka kalau keluar darah setelah keguguran itu hukumnya darah apa? Nifas ya. Jangan bingung nanti kalau ditanya habis keguguran apa ya ini darah apa ini? Nah, darah nifas juga. Sanian, syurutun nifas. Nah, sekarang syarat dari nifas. Kapan, gimana kita bisa menghukumi darah ini darah nifas? La yatahaqqaqu kaunun nifas nifasan illa bi arba'ati syurut. Awalan an yakuna khurujuhu ba'da faraghir rahim walau min 'alaqatin aw mudghatin qalat qabilatun innaha mabda'u khalqi adami. Amma dam al-kharij qabla al-wiladah wa huwa al-musamma bit-talaq. Nah ini falaisa binifasin wala bihaidin illa in ittasala bihaidin qablahu. Fa in ittasala bihaidin qablahu fa huwa haidun lima taqaddam annal asah anna dam alladhi tarahu al-hamil haidun. Jadi syarat yang pertama itu keluarnya itu setelah kosongnya rahim. Walaupun yang keluar itu cuma segumpal darah atau segumpal daging, nah, atau usia janin masih kecil, nggak masalah. Jadi keguguran pun ba'da dzalika itu juga nih nifas. Selama kalau ada segumpal darah atau segumpal daging ini tadi, kalau udah janin ya udah pasti itu keguguran ya, udah pasti calon bayi. Nah, tapi kalau masih alaqah atau mudghah, masih masih segumpal darah atau segumpal daging, maka kita perlu ahlul hibrah, baik itu dokter, bidan yang mengatakan bahwasanya ini adalah calon bayi. Tapi kalau bukan calon bayi ya berarti bukan
nifas ya. Berarti hitungannya setelah 4 bulan. Hitungannya setelah 4 bulan kan kalau masih bulan pertama kedua kan masih gumpalan darah dulu. Enggak harus 4 bulan. Nah, ini makanya di sini dikasih goyah nih, walau. Nah, walau ini goyah. Walaupun min alaqah atau mudghah, walaupun dia masih segumpal darah atau segumpal daging. Tetapi kalau ini segumpal darah dan segumpal daging ini selama ini calon bayi. Oke? Nah, udah keluar nih keguguran kan? Nah, maka setelah itu keluar darah, maka darahnya darah nifas. Paham ya? Oke. Nah, ini sementara amadam al-kharaj qabla al-wiladah, sementara darah yang keluar sebelum melahirkan, nah, itu disebut darah tolak. Oke? Darah tolak. Jadi kalau seandainya biasanya itu kan ada nanti semuanya sebelum melahirkan itu ada di fahas, dicek itu kan bukan berapa terus berdarah, atau ketika masa melahirkan, ketika melahirkan itu dia itu keluar darah, ya kan? Nah, ini belum bisa kita hukumi sebagai darah nifas karena masih ada bayi kan di dalamnya. Jadi keluarnya bareng si bayi ini namanya darah tolak. Yang hukumnya itu adalah istihadah. Hukum aslinya adalah istihadah. Nah, maka di sini dikatakan darah tolak ini falaisa binifasin, bukan nifas, wala bihaidin, dan juga nggak bisa kita hukumi haid. Berarti hukumnya apa? Istihadah. Illa, kecuali apa? Ini tasola bihaidin qablahu, yang kayak tadi surah anak kasih tadi. Dia Hamin 5 dari Hamin 5 udah keluar darah haid. Hamin 5, Hamin 4, Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 masih keluar haid sampai melahirkan keluar darah, maka darah tolak yang keluar ketika wiladah ini dihukumi sebagai haid. Artinya dia udah nggak ada kewajiban untuk sholat ya. Nah, sementara kalau ibu hamil ini yang ketika melahirkan itu keluar darah ya dan nggak diduluin oleh haid ya, berarti istihadah dan dia masih wajib untuk menunaikan sholat. Nah, jadi jangan dipikir terus ya udah ini masyakoh nggak bisa sholat, enggak. Walaupun dengan kedipan mata, selama kita masih hidup kita wajib untuk sholat. Jadi nggak ada iskot sholat sama sekali ya, kecuali yang syarat-syarat seperti junun dan lain sebagainya. Jadi ya kalau seandainya ketika itu melahirkan dan itu waktu sholat, maka ya dia nanti ketika kalau memang ketika melahirkan banget dan gak mampu sholat, ya berarti nanti dia wajib untuk mengqadha. Tapi kalau masih mampu, artinya kalau nggak mampu tuh emang dalam proses persalinan banget dan waktunya habis, setelah melahirkan waktunya habis, maka wajib untuk mengqadha. Tapi kalau masih mampu, artinya masih kontraksi dan lain sebagainya, kalau waktu sholat ya wajib untuk tetap sholat, walaupun bil julus, kuatnya bil julus ya bil julus dan lain sebagainya. Lalu syarat yang kedua dari nifas, an yakuna qabla inqidai 15 yauman min faragir rahim. Amma ba'da inqidai 15 yauman falaysa binifasin bal huwa haidun. Syarat yang kedua, darah nifas ini harus mulai keluar minimal 15 hari setelah melahirkan. Jadi melahirkan, terus setelah itu kok inqita' dam, oke, nggak masalah. Terus hari ke-15 baru keluar darah, maka darahnya darah apa? Hari ke-15. Kalau hari ke-15 masih darah nifas. Yang penting nggak inqita' yang 15 hari. Kalau udah inqita' 15 hari, sebenarnya hukumnya sama kayak yang ini tadi. Fidim nisittina yauman ini tadi. Udah ada inqita' 15 hari, maka darah yang baru darah haid. Maka selama masih keluar di hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-15 itu masih darah nifas. Baru kok setelah melahirkan gak keluar darah sama sekali, baru keluar di hari ke-16 darah apa? Darah haid. Paham ya? Oke. Kecepatan gak? Yang ketiga, alla yatakhallala baina damin nifas al-awwal wasani aqallu tuhur wa huwa 15 yauman. Fa in takhallala bainahuma dzalika fatani laisa binifasin wa innama huwa haidun. Nah, ini yang masalah yang ini tadi. Syarat yang ketiga, kalau seandainya darah nifas itu inqita' untuk menghukumi semuanya itu nifas, maka inqita'nya nggak boleh lebih dari 15
hari. Nah, artinya 10 hari keluar darah, 5 hari inqitok, 10 hari keluar darah, 5 hari inqitok, 10 hari keluar darah. Maka darahnya apa ini? Semuanya. Bingung. 10 hari keluar darah, 5 hari enggak, 10 keluar, 5 enggak, 10 hari keluar inqitok. Habis itu setelah melahirkan ini darah apa? Semuanya atau yang awal doang, apa yang tengah doang, apa yang semuanya. Karena kalau dijumlahin 10 tambah 5, 15 tambah 10, 25 tambah 5, 30 tambah 10 masih 40. Nah, berarti itu semuanya darahnya darah nih nifas. Paham ya? Paham. Terus yang keempat, syarat yang keempat, an yakuna dzalika fi sittin. Falau ra'at ba'da sittin daman walau bi zamanin yasirin falaisa binifasin. Tsumma in wujida fihi syaratul haid wa huwa bulughu yaumin wa lailah fa huwa haidun wa illa fala. Dan darah ini keluar harus dalam kurun waktu 60 hari doang. Artinya aksarun nifas itu 60 hari. Kalau seandainya lebih, maka dia bukan nifas lagi. Walaupun lebihnya itu cuma yasir. Nah, makanya kita penting juga ketika anak lahir itu jamnya, tepatnya jam berapa harus tahu. Oh, lahir jam 4 kurang 10. Maka kita menghitung 60 hari itu per jam 4 kurang 10 ini. Nah, jadi per jam 4 kurang 10 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari sampai 60 hari. Ternyata pas hari ke-60 kita keluar darahnya itu sampai jam 4 tamam. Berarti lebih berapa? Lebih 10 menit. 60 hari lebih 10 menit. Nah, lebih 10 menit nih bisa nggak kita hukumi nifas juga? Nggak bisa. Maka ini nanti ihtalata nifas wabil istihadoh. Nanti akan kita pelajari. Paham ya? Tapi kalau ada inqitok jam 4 kurang seperempat sampai jam 4 kurang seperempat di hari ke-60 masih keluar darah. Habis itu 5 menit berhenti. Setelah itu keluar lagi. Nah, keluar laginya ini itu udah dihukumi sebagai haid. Nah, nanti akan kita bahas lagi juga secara detail. Paham ya? Salisan muddatun nifas. Sekarang mudahnya nifas. Muddatun nifas lahdoh. Ai aqallu nifas ya ini maksudnya. Aqallu nifas lahdoh. Jadi kalau seandainya haid itu kan akalnya berapa? Yaum wa lailah, harus sehari semalam baru kita bisa sebut sebagai haid. Tetapi kalau nifas walaupun lahdoh, walaupun cuma setetes, walaupun cuma sedetik. Jadi setelah lahiran udah keluar nih bayinya dan keluar darah cuma semenit, 2 menit, nggak nyampe sehari, nggak sampai sejam. Bisa disebut nifas nggak? Bisa, karena nggak disyaratkan sehari semalam. Jadi nifas itu walaupun lahdoh, walaupun setetes doang itu udah bisa kita sebut nifas. Wa aktaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Li hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman. Aksarnya 60 hari dan ghalibnya kebanyakan itu 40 hari. Dari hadis Nabi yaitu para sahabiyah atau perempuan-perempuan di zaman Nabi itu biasanya nifas 40 hari. Rabi'an, mata tabda'u muddatun nifas. Nah, ini yang tadi udah kita singgung sedikit tadi. Jadi kalau seandainya tadi kita udah belajar mata tabda'u damul haid. Kapan tadi? Ingat gak? Masih 1 jam yang lalu ya kita bahas ya. Ainda ru'yatid dam fi zamani, udah kayak talqin aja ya. Ainda ru'yatid dam fi zamanin yahtamilul haid. Nah, itu kalau haid ya intinya kita ngelihat darah dan itu waktunya memungkinkan untuk haid, maka kita langsung menghukumi dan menghitung itu hari pertama haid. Menghukumi dan menghitung ya. Kalau haid nggak mungkin dong kita ngitungnya nanti aja lah, ngitungnya sejam lagi lah, nah hitung baru anak mulai haid, nggak ada ya. Pasti langsung saat itu kita hitung sebagai mulainya haid ya kan. Berbeda sama nih nifas.
Wal mu'tamad minal aqwal anna muddatan nifas tabda'u hukman. Nah, tandain tuh. Hukman min ru'yatid dam. Fala nifasa qabla ru'yatihi, ay ru'yatid dam. Wa amma adadan. Nah, ini sementara adat famin ba'di faragir rahim min jami'il hamal. Nah, ini bedanya nifas. Kalau nifas itu secara hukum sama secara adat itu beda. Jadi secara hukum kita menghukumi kita nifas itu kalau kita ngelihat darah nifas. Nah, tetapi secara adat dan mau ngelihat darah ataupun enggak, kita ngitungnya dari setelah melahirkan atau setelah kosongnya rahim. Paham? Contohnya, kalau seandainya ada orang habis lahiran langsung keluar darah, maka dia secara hukman wa adadan dimulai saat itu juga. Nah, saat keluar darah, saat setelah ngeluarin bayi. Nah, berbeda sama orang yang setelah melahirkan ternyata dia jaf dulu, nggak ada darah sama sekali 5 hari. Habis itu hari ke-6 baru keluar darah. Nah, maka ini secara hukman sama secara adadan berbeda. Secara hukman kita nggak bisa ngukumin, oh setelah lahiran tuh udah pasti nifas, nggak keluar darah nih, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak boleh. Karena secara hukum dihukumi nifas, dia belum dihukumi nifas karena belum melihat darah. Orang dia nggak keluar darah sama sekali setelah lahiran, maka dia dihukumi suci saat itu. Nah, tetapi dan baru dihukumi haid kapan? Dihukumi nifas kapan? Waktu ngeliat darah di hari ke-6 setelah melahirkan. Tadi dia ngeliat darah di hari ke-6. Nah, tetapi secara adat dan secara hitungan nifasnya dia itu dihitungnya dari pertamanya, yaitu hari melahirkannya dia itu tadi. Maka ketika dari hari ke-6 dia keluar darah, hari ke-6 baru keluar darah nih, berapa lama? 65 hari. Jadi dari hari ke-6 65 hari ke depan, ya kan? Atau apa namanya? Ya 55 hari ke depan, 55 hari ke depan atau 60 hari deh udah. Dari hari ke-6 dia keluar darah selama berapa? 60 hari. Ya kan? Berarti ini semuanya nifas atau bercampur dengan istihadah? Bercampur karena apa? Nah, secara adatnya dihitungnya bukan dari hari ke-6, tapi dari hari wiladah. Berarti udah berapa lama dia keluar nifas? 65. Karena dia keluar darah 60 hari, sementara kosong sebelumnya itu 5 hari. Berarti dijumlah berapa? 65. Paham ya? Ada dan sama hukman? Oke. Nih misal, ra'at nufasa daman nifas ba'dal wiladah asyrah ayam. Famin haisuna, ini dia baru keluar darah itu setelah melahirkan 10 hari. Nah, jadi 10 hari itu bersih, hari ke-10 baru keluar darah. Hari ke-11, sorry. Famin haisul adat nakul innan nifas lahu asyrah ayam. Wa minha itu hukmun nifas la yabda'u illa min ru'yatid dam. Fal asyrah ayam as-sabiqah ala ru'yatid dam hukmuha fiha hukmut tahirat. Paham ya? Kalau ada perempuan setelah melahirkan 7 hari nggak keluar darah, oke? Habis gitu 50 hari dia keluar darah. Setelah itu keluar darah 50 hari. Paham nggak? 7 hari nako, habis itu 50 hari keluar darah, habis itu 1 hari nako. Habis itu keluar darah lagi, setelah itu 5 hari. Kebayang nggak? Pusing? Nah, kelihatan nggak yang di belakang? Enggak. Nih, wiladah. Habis wiladah dia nggak keluar darah 7 hari. Habis itu keluar darah 50 hari. Habis itu nggak keluar darah 5 hari lah. Habis itu keluar darah 10 hari. Nah,
Ini kalau secara hukman dia dihukumi nifas kapan? Hari keberapa? Hari ke-8 baru dia boleh meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Berarti di 7 hari ini dia masih wajib sholat, puasa, dan boleh diwatek dan lain sebagainya. Tahu watek ya? Iya. Oke. Tahu aja kalau gitu ya. Nah, habis gitu secara adat dihitung dari kapan? Dari hari pertama. Berarti dia nifas berapa lama ini? 57. Atau dihitung? Oke, 57. Berarti 57 ini berapa apa? Nifas. 5 hari apa? Suci. 10 hari? Haid. Haid. Masya Allah, udah expert. Paham ya? Paham ya ini? Kenapa kok ini 10 hari haid? Udah lebih dari 60 hari. Nifas sama kan itu lah. Udah lebih dari 60 hari. Terus sucinya baru 5 hari? Enggak apa-apa. Kalau halak dong. Akal tuhurnya apa? Lahdo. Tamam. Paham ya? Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Wadah ya? Oke, lanjut. Sadisan. Hukmu ziyadatid dam ala aktarin nifas. Nah, sekarang kalau seandainya darah nifas ini melebihi 60 hari. Nah, ini juga udah ana singgung sedikit. Nah, tetapi di sini tafsilnya ya. Ba'da an arafna fi masabak anna aktarun nifas huwa ini kan ya waktunya. Oh iya belum ya ini. Oke, sorry. Khamisan, hukmu takot tu idah damin nifas. Nah, ini yang terputus-putus. Hukum kalau darah nifas itu terputus-putus. Kalau tadi di damul haid ketika terputus-putus, an-naqa bainal haidataini fahuwa haid. Nah, naqa antara dua darah haid maka dia juga dihukumi haid. Nah, itu secara qaul ashah fil madzhab Syafi'i. Nah, ini juga gitu. Ternyata nifas juga ada yang takotok kayak gini, berhenti-berhenti. Fataratan daman wa taratan naqaan fanandur in takhallala baina damaini 15 yauman wa huwa aqallu tuhur fadamu sani fahuwa haid. Nah, kalau seandainya dia itu takotoknya nakoknya itu 15 hari atau lebih, nah, jadi darah terus berhenti 15 hari atau lebih, maka darah yang kedua adalah darah haid yang seperti kita pelajari ini tadi, ya kan? Nah, tetapi wa in lam tabluk muddatun naqa baina damaini aqallu tuhur wa huwa 15 yauman fa awqatu dam nifasun bil ittifaq wa fin naqa al mutakhallil qaulan asahhuhuma annahu nifasun wa dzalika mislu ma taqaddama fin naqa al mutakhallil baina dima'il haid. Nah, berbeda kalau seandainya nakoknya itu nggak nyampe aqallu tuhur, yaitu 15 hari. Artinya darah 10 hari, terus nakok sehari doang, darah lagi, nakok sehari doang. Nah, ini gimana? Nah, udah wadeh kalau seandainya hari-hari yang keluar darah udah pasti dia dihukumi nih nifas. Nah, sementara nakoknya hukumnya apa? Nah, secara asoh atau ini ada khilaf, yang dimana ini khilafnya kuat. Asohnya atau rojehnya atau muktamad di dalam madzhab Syafi'i, nakok itu juga dihukumi sebagai nifas. Paham ya? Nah, contohnya 10 hari dia keluar darah, terus 5 hari nakok, 10 hari keluar darah lagi. Nah, itu berarti darah pertama apa? Darah kedua apa? Nifas. Terus nakok baina nifas. Nifas. Oke, paham ya? Sadisan, hukmu ziyadatid dam ala aksarin nifas. Nah, ini sekarang kalau seandainya darah nifas itu lebih dari 60 hari. Ba'da an arafna fi ma sabaq anna aktsarun nifas huwa sittuna yauman fa idza zada dam ala sittina fanandur lahdata kamali sittin.
Nah, jadi kalau seandainya ada ibu nifas ini, nah, kalau seandainya dia ini nifasnya melebihi 60 hari, nah, maka kita untuk menghukumi darah yang lebih dari 60 hari ini darah apa, itu kita harus mengetahui atau melihat apa? Lahdatu kamalusitin. Nah, jadi lengkapnya 60 harinya ini ada darah apa enggak? Dari hari ke-60 ke 61 ini ya tasil terus darahnya atau ada inkito. Nah, kita lihat. In kana fi hadam. Nah, kalau kamalusitin itu ada darah, artinya ya tasil terus darahnya. Fahadihi mustahadatun fin nifas. Turaddu ila ihda suaril mustahadah fin nifas kama sayatil hadis anha fi daras as-samin. Kalau seandainya lanjut terus nggak ada inkito, keluar darah terus dari hari pertama, kedua, tiga, 60, 61, 62, 63, nah, nggak ada inkito, artinya darahnya ya tasil terus, maka dia ini sedang istihadoh. Yang istihadohnya ini bercampur dengan nifas. Mana yang nifas? Mana yang istihadoh? Nah, mungkin kita pelajarinya kayak gitu, tapi nanti kita pelajari ternyata cara ngitung nifas dan haid nggak seperti itu, ya. Nanti kita pelajari ada 8 surah orang istihadoh itu. Nah, entah nanti darah haid, darah nifas sama istihadohnya bisa dibedakan, entah nanti pakai ada. Nanti kita pelajari. Intinya kalau ya tasil ini tadi berarti darah yang lebih ini tadi bercampur antara istihadoh sama nifas. Oke? Nah, cara membedakannya nanti kita pelajari. Sementara yang kedua, wa amma in kana lahdatu kamali sittin laisa fiha dam, fadam ba'da hada yu'addu dama haidin. Wa idza balagha yawman wa lailatan idza balagha yawman wa lailatan li'annahu idza jawaza nifas aktsarahu takfilah dotun fituhur bainan nifas wal haid. Nah, ini yang surah yang ini, yang lebih dari 60 hari. Nah, ini surah yang kedua. Kalau yang pertama tadi ya tasil, berarti dia pasti bercampur sama istihadoh. Sekarang yang kedua itu ada inkitok damnya, walaupun lahdoh. Nah, maka darah yang kedua yang lewat dari 60 hari itu adalah darah haid. Nah, kayak tadi contohnya, dia jam 4 tet. Nah, jam 4 tet itu kamilah 60 hari dari nifasnya dia, karena dia lahiran pas jam 4 tet, jam 4 sore, ya kan? Nah, maka kita jam 4 itu ibu-ibu nifas ini harus ngecek nih di hamam, keluar darah apa enggak. Nah, ketika kalau seandainya kamalu sitinnya dia itu tadi ada inkito, walaupun lahdoh, dia tutul pakai kapas, ternyata kapasnya bersih, ya kan? Oh udah, nah udah suci nih, udahlah, karena ke kamar dulu, mau ngambil peralatan mandi, mau ngambil handuk lah. Habis itu ke hamam lagi, ternyata keluar darah lagi. Nah, ini darah apa? Haid. Darah haid, karena ada inkito walaupun lahdoh. Paham ya? Nah, ini ada misal-misal. Nah, itu tadi kalau seandainya inkitoknya yasir, tapi kalau inkitoknya itu tawil lebih gampang ya untuk dibedakan. Fahadi ba'dul amsilah tubayyinu ma sabaq. Misal, ra'at nufasa isyrina yauman daman, thumman qata'a asyarata ayyam, thumma ja'a adam yauman wahidan. Udah, jangan dibaca lanjutannya. Udah, itu gimana jawabannya? Jadi isyrina yauman daman, terus asyarah naqo, terus setelah naqo keluar darah 1 hari. Darah pertama darah apa? Nifas. Darah kedua? Nifas. Terus nakoknya? Nifas. Oke, paham ya? Kenapa kok dua-duanya nifas darahnya? Karena jaraknya nggak lebih dari 15. Hah? Karena jaraknya nggak lebih dari 15. Ya, karena masih dalam kurun waktu 60 hari dan nakoknya belum sampai 15 hari. Maka ini masalah an-nakok baina damai nifas. Nah, fahuwa nifas. Fadima kulluha tu'addu dama nifasin li'annahu lam yatakhallal bainaha
15 yauman wa bil ittifaq fa inna ayyamad dam nifasun wa 'alal asah fa inna naqa al mutakhallil bainahuma nifasun aidan. Idan fa nifas hadil mar'ah berapa hari? 13. Nifasnya berapa hari? 31. 21 apa 31? Apa 11? Apa 10? 31. Kayak 20 hari darah pertama tambah 1 darah kedua sama nakoknya juga dihukum ini nifas. Berarti dijumlah semuanya 31 hari. Paham ya? Nah, ini juga penting nanti ketika antum ngalamin nifas, jangan sampai oke, kalau haid dicatat gitu tapi nifas enggak, jangan sampai. Jadi nifas pun, nah ini min babil aula antum wajib nulis, karena kalau nifas ini enggak setiap bulan kan ya, cuma setiap lahiran. Dan ini nanti akan bermanfaat, naudzubillah, kalau seandainya mengalami istihadah, seandainya. Dan nanti istihadahnya seumpamanya ghairu mumayyizah, nanti akan kita bahas. Maka ada nifas kita yang lahiran pertama ini akan kita pakai untuk nifas selanjutnya. Nanti akan kita bahas. Jangan bingung. Intinya ya ditulis kalau nifas ya. Harus ingat berapa hari dia nifas. Terus misal sani, ro'at nufasa salasina yauman daman. Salasina yauman daman, oke? Suman qata'a isyrina yauman. Summa atadam sitah ayam. Nah, gimana? Jangan dibaca lanjutannya. Darah yang pertama darah apa? Darah yang kedua? Darah yang kedua nifas juga. Haid. Kenapa darah yang kedua haid? Karena jaraknya lebih dari 15. Karena nakoknya udah lebih dari 15 hari. Kalau nakoknya udah 15 hari atau lebih, udah pasti darah yang kedua itu darah haid ya. Berarti dia nifasnya berapa lama perempuan ini? 30 apa 50? 30 30 aja ya. Karena nakoknya berarti dia hukumnya hukum suci. Fadamul awal nifasun wan naqa al mutakhallil bainahuma tuhrun wadamul akhar alladhi ata ba'dan naqa damu haidin li'annahu takhallala bainahuma aqallu tuhur wa fi hadhil mas'alah kana naqa al mutakhallil 20 yauman. Al misal asalis ra'at nufasa 40 yauman daman. 40 yauman daman suman qata'a asyrah summa ada dam wastamar 15 yauman. Darah pertama apa? nifas. Darah kedua? Nifas campur sama istihadah. Darah kedua apa? Nifas campur istihadah. Nifas campur istihadah. Bukan campur haid. Terus nakoknya? Nifas. Nakoknya nifas. Oke, kenapa kok darah yang kedua termasuk nifas? Karena belum lebih dari 15. Belum ada 15. Oke, karena nakoknya nggak lebih dari 15 hari. Dan darah yang kedua keluarnya itu masih dalam kurun waktu 60 hari. Walaupun nanti melebihi 60 hari. Paham nggak? Paham. Tapi mulai darah yang kedua itu masih dalam kurun waktu 60 hari ya kan? Kan 40 darah. Terus 10 hari nakok masih 50 kan? Baru hari ke-51 itu keluar darah yang kedua. Maka masih bisa kita hukum ini nifas. Tapi ternyata keluarnya melebihi 60 hari. Maka kita lihat 15 hari keluar darah ini ya tasil apa enggak? Di sini kan enggak ada keterangannya. Yang penting dia ngomong keluar darah 15 hari. Berarti artinya darahnya ya tasil. Maka darahnya bercampur dengan istihadah. Kecuali kalau ada keterangan 10 hari keluar darah dan fi kamali sittina yauman fihi naqa lahdoh. Maka mabada dalika darah apa? Darah haid. Tamam. Fadhil mar'ah tu'addu mustahadatan fin nifas turaddu ila ihda suwaril mustahadah fin nifas
allati sayatil hadis anha. Nah, ini berarti dia termasuk orang yang mustahadhah fin nifas. Yang nanti terus jenis istihadahnya apa akan kita pelajari di bab terakhir nanti. Wasabab an-nadam zada ala aksari nifas wa huwa situna yauman. Al-misal ar-rabi' ra'at nufasa khamsina yauman daman Thuman qata'a 11 yauman summa adadam asyrah ayam. Darah pertama apa? Nifas. Darah kedua? Haid. Kenapa darah haid? Kenapa darah haid? Yang belakang kenapa darah haid? Aksar min sitin. Apanya yang aksar min sitin? Sudah lewat kurun waktu 60 hari. Oke, darah yang kedua keluarnya udah lewat dari 60 hari. Maka tidak butuh tuhurnya? Nggak butuh tuhur 15 hari. Walaupun ini baru 11 hari, maka mafish muskilah. Fal khamsuna yauman nifasan wan naqa yu'addu tuhran. Nah, dan nakoknya yang 11 hari itu dihitung sebagai masa suci. Wadam al-akhir yu'addu dama nifas dama haidin li'annahu lam yattasil bisittin. Wala yushtaratu an yablugha tuhur bainan nifas wal haid idza kana ba'da sittin 15 yauman bal takfi tahdoh wa qad sabaqa bayanu dalik. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Alan. Saya tadi misalkan hitungannya itu yang 10 hari pertama setelah lahiran itu kan nifas 5 dia atau 5 terus 10 lagi kan nifas lagi. Kalau secara hukum itu dihukumi yang 5-nya itu kan masih waktu nifas, tapi karena ketika 5 hari itu baiknya kita toharoh dulu atau karena kan takutnya misalkan ternyata malah lewat dari 50 hari. Oke, tamam. Ada pertanyaan ini, temennya tanya, siapa namanya? Wilda. Nah, ini udah pada kenal belum satu sama lain? Ya, banyak kenalan lah ya. Nah, ini ada pertanyaan, kalau seandainya tadi 10 hari setelah melahirkan 10 hari keluar darah, habis itu ada nakok 5 hari, habis itu keluar darah lagi 10 hari. Nah, nakok ini gimana? Apakah kita ibtidaan terus? Yaudahlah kita tungguin aja sampai 60 hari, siapa tahu keluar lagi ya kan darahnya. Nah, ini sama hukumnya kayak haid tadi. Selama dia nggak punya adah inkitok dam seperti itu, maka dia wajib menghukumi secara dohir. Jadi secara aslinya kita ngukumin cuma bisa ngukumin secara dohir. Dari tadi kita bisa ngukumin, oh 10 hari darah, 5 hari nakok, 10 hari darah, oh nakoknya dihukumin nifas. Itu kapan? Setelah semua rentetan ini selesai, ya kan? Di akhir baru kita ngukumin, oh berarti 5 hari kemarin yang ana suci itu hukumnya nih nifas. Nah, secara pas wake kita ngukuminnya gimana? Kita ngukumin secara dohirnya. Nah, jadi dohirnya keluar darah, berarti ana ngukumin diri ana nifas. Hari ke-11 nakok 5 hari ini tadi kan ya. Nah, hari ke-11 kok berhenti, maka kita menghukumi diri kita suci. Nahkumu bidzohir, ya. Nah, suci kita mandi besar, sholat, boleh diwate, boleh puasa dan lain sebagainya. Sampai 5 hari. Ternyata keluar lagi. Wah, ternyata Anda masih nifas. Nah, baru di akhir kita bisa ngukumin. Berarti 5 hari kemarin itu Anda masih hukum nih nifas. Sholat dan kalau seandainya diwate suaminya itu makfu. Sementara puasa, kalau puasa wajib maka dia wajib mengqadha. Gitu ya. Paham ya? Begitu juga nanti di masalah haid, kita ngukuminya secara dohirnya. Secara dohirnya itu gimana? Baru di akhir kita baru bisa ngambil kesimpulan, oh ternyata kemarin itu seperti ini. Gitu ya. Yang lain ada pertanyaan? Udah? Paham semua ya? Insya Allah. Semoga nanti keluar nggak terus tiba-tiba bingung gitu ya. Nah, maka kuncinya apa? Diulang-ulang ya. Jadi buku ini nggak bisa kalau cuma dibaca satu kali terus antum tiba-tiba udah bisa berfatwa, nggak bisa ya. Jangankan berfatwa, ngitung punya haidnya sendiri aja belum tentu bisa ya. Kalau nanti tiba-tiba naudzubillah istihadah gitu,
Kalau antum baru baca sekali kok tiba-tiba udah bisa ngitung istiadah, itu berarti emang udah IQ-nya tinggi banget ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman murojaah ini. Nah, ini setelah apa yang setelah dipelajari di Mudzakarah. Dan nanti kalau udah hatam buku ini jangan sampai terus anu udah pernah ngaji sekali terus kalau ada ngaji lagi semuanya sama syekh dan lain sebagainya terus nggak mau. Nah, kalau bisa sekarang ini kan sama orang Indonesia belajarnya ya kan, udah ada gambaran. Nanti kalau bisa ada kajian atau ngaji sama syekh ikut ya, ikut untuk terutama untuk ngambil sanatnya dan lain sebagainya. Dan biar antum juga belajar untuk apa, nangkep pelajaran pakai bahasa Arab langsung sama masyayikh ya. Dan juga selain di kajian sebisa mungkin juga di murojaah. Kalau dulu guru kami bilang kalau bisa di Mudzakarah itu sebulan sekali setiap antum haid ini di Mudzakarah ya, biar nggak hilang ilmunya. Karena ini emang hitung-hitungan, apalagi perempuan kan, kalau hitung-hitungan tuh kalau nggak hitung-hitungan duit agak susah kan. Nah, maka sebisa mungkin ini diulang-ulang sama temennya ya, yang nggak harus sebulan sekali, tapi sebisa mungkin antum ini minimal 5 kali baca buku ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau lanjut apa? Nifas juga ada, maksudnya itu nifas anak pertama dengan anak kedua itu pasti sama atau mungkin berbeda? Mungkin berbeda, tapi nanti ada kita menggunakan adah dari nifas yang pertama, anak pertama untuk anak kedua, nanti ada permasalahannya. Nanti sayati Rida iti daiman. Udah ya, ada pertanyaan? Yang lain? Udah ya? Mau lanjut atau udah? Udah, ini baunya udah ini ya. Bau takjil ya udah. Ya, nah tatim bilhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.